Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina, amma ba'd. Para sesepuh alim ulama al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini, malam ini yang sangat berbahagia dalam rangka haul di Blok Darung. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap manusia pasti ingin dihormati, betul? Ibu-ibu pengen jadi orang mulia, betul? Pengen disanjung, pengen terhormat, pengen punya pangkat, pengen berwibawa, pengen punya kuasaan, semua pengen. Akan tetapi harganya sangat mahal. Nggak usah jadi presiden, jadi ku saja, 2 hektar bu, untuk nggak bakal jadi, bakal beli jadi lenger. $2 miliar untuk jadi ku, betul pak ini pak boleh. Setelah jadi ku, berapa tahun dia dipanggil kangku oleh sinden-sinden itu? 5 tahun. Jambu alas 5 tahun. Selesai jadi ku, ngojek di Jakarta. Betul? Betul. Ada lagi yang lamun jadi bupati sampai pondoknya bubar. Selesai jadi bupati, tangkap KPK, terangkat. Betul? Pengen jadi profesor doktor, 40 tahun sekolah. Setelah pensiun, itu semuanya penghormatan, kekayaan, kewibawaan, harganya mahal. Dan senangnya hanya sebentar, kecewanya berkepanjangan. Jadi mungkin ini senengnya sengsaranya coba kita ulang lagi pikiran kita supaya kita jernih. Jadi artinya bahwa kehormatan, kemuliaan semua itu harganya mahal. Senangnya kita hanya dapat 5, kecewanya 500. Senangnya mau oleh 5, getulnya oleh 500. Kenapa? Karena ketika kita ingin pangkatnya turun, yang tadinya dipanggil kangku terus dipanggil Durahman baik, lenger. Ya bu, gitu kan? Iya. Nih, ibu-ibu sekalian yang biasa tiap hari makannya ikan asin, tempe, apalagi jangan lompong, pepes teri. Kalau sudah sehari begitu, nggak ada masalah. Kita nyaman saja, kita bahagia saja, malah dia masih pinter luar. Tetapi ketika orang yang tadinya sawahnya 200 hektar kaya raya, setelah jatuh miskin, mangsa doyana mangges. Benar? Kesengsaraan. Yang tadinya kalau sepanjang jalan orang menyapa, setelah tidak punya pangkat lagi, tidak ada yang menyapa, sakit hati. Yang tadinya dipakai wakaji darkum, marikum, itu adalah penderitaan di hati.
Jadi artinya menurut saya, kalau ibu-ibu kepengen kemuliaan, carilah kemuliaan yang abadi. Jangan mencari kemuliaan yang sementara dan sebentar. Paham, Bu? Kalau kemuliaan yang abadi itu apa? Biayanya tidak mahal, tapi akan dibawa mati sampai akhirat, sampai nurun ke anak cucu kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik, menolong orang, kebersamaan, ibadahnya yang benar. Nah, hari ini, malam ini yang kita hauli, itu orang-orang yang pasti dulunya pernah berbuat baik. Betul? Ya itulah. Sampai mati pasti dihormati. Kalau bukan karena penghormatan mereka sudah mati, tidak mungkin sebanyak ini orang berkumpul. Betul nggak? Saya mau cerita. Ada seorang waliullah, orangnya namanya Syekh Mubarak. Dia datang menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Mungkin bapak-bapak kenal ya. Harun ar-Rasyid itu adalah Khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal ahli ilmu pengetahuan. Dia datang ke kerajaan itu. Ini orang sekota Baghdad. Semua datang berebut, minta salaman, kepengen ngambung tangan. Sampai berjubel, sampai berebut, sampai sendal pada copot kabeh, sampai debu berterbangan, ya sesak gumpal, ingin bersalaman dengan Syekh Mubarak tadi. Istri Khalifah Harun ar-Rasyid melihat dari balkon, itu apa orang ramai banget kumpul-kumpul tuh berebut, ada apa itu sama sesak banget. Oh, ada Syekh Mubarak. Ya Allah. Sambil manggut-manggut, dia bilang, kalau begitu, yang jadi orang terhormat dia, bukan suami saya Harun ar-Rasyid. Mereka datang dengan berjalan kaki, semua orang menyambutnya, berkumpul dengan beliau. Suamiku Khalifah, untuk mengumpulkan orang banyak, mesti pakai cambuk dulu supaya datang. Jadi siapa yang lebih mulia? Nah, itulah persoalan. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, cobalah kita mencari kemuliaan yang sifatnya abadi untuk selamanya. Nah, kalau kemuliaan yang abadi bukan untuk diri kita saja, sampai anak-anak cucu kita juga ikut menikmati. Mangga, nih kan Haji Fuad umpamanya, kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Haji Fuad, saya mau nanya, ketika pulang dia pasti nggak? Dia pasti nggak? Ya, nang selamat. Apa? Ingat bapaknya. Paham nggak? Kalau kita berbuat jahat di dunia ini, itu kecelakaannya sampai ke anak cucu kita. Percaya atau tidak? Sampai terang anaknya sampeyan 40 tahun, anak baru beli payu-payu. Kenapa? Amit-amit pitung turunan. Masa yang anaknya kita gak ditepungakan ke golongan gentok. Paham? Mana mungkin akan kukawinkan anakku dengan turunan garong seperti itu. Kejahatanmu mencelakai dirimu sendiri dan mencelakai anak cucumu juga. Paham? Ya iya. Gimana lagi? Tetapi oleh karena itulah makanya ibu-ibu sekalian, saya lagi mencoba bikin majelis zikir di Tegalagung ya, dengar ya, jangan sampai. Zikir di sana itu namanya kontrak berayan urip dunia akhirat. Artinya kita membangun kebersamaan
dari dunia sampai akhirat. Apa konsekuensinya? Andai kan ada anggota majelis zikir saya meninggal dunia, itu sudah komitmen setiap malam Sabtu akan dikirimi Fatihah sampai sekarang. Bayangkan, akan ada orang yang mendoakan selamanya. Siapa saja. Artinya bahwa, coba ibu-ibu pikir, kalau kita mendoakan orang tua, haulan, tahlilan, mudah orang kan? Pakai duit kan mudah orang? Bikin acara seperti ini, kira-kira cukup enggak ini? 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tentu banyak sekali. Ketika bersama saya gratis semuanya, karena tidak ada bayar. Pokoknya anggota dikirimin Fatihah tiap malam Sabtu. Sejak itu mulai bertambah banyak. Sebab ibu sekalian, ini belum tentu bapak-bapak ibu sekalian punya anak cucu mau mendoakan kita. Malah justru yang mendoakan kita kadang-kadang orang lain. Dalam persahabatan saja, apakah pasti saudara kandung akan menjadi saudara kandung selamanya? Tukaran beli. Kadang-kadang kita bersahabat dengan orang lain, betul? Yang mengirim Fatihah untuk Syekh Syarif Hidayatullah anak cucunya bukan kok kita semuanya. Mantu duduk bertua duduk, betul nggak? Nah, makanya itulah kadang-kadang anak kita sendiri, bapaknya mati, boro-boro ngurusin kafan bapaknya, berebut nyongkel lemari, berebut sertifikat. Bapaknya dibiarkan terlantar tidak mandi, berebut sertifikat. Ya kenapa? Ya karena kitanya mengejar kemuliaan sementara. Hanya harta dan sebagainya. Sampai anak-anak terlantar. Kalau anak kita terlantar, kita tidak didik dengan anak mulia, dengan pendidikan di pesantren, di madrasah, menjadi anak yang soleh. Dipersanya bekerja mencari harta, kaya. Masya Allah Bu, anak-anak cucu kita boro-boro mendoakan kita akan pindah kepada kita semua. Iya. Suatu hari ada anak menjelang bulan puasa, nekarya dimakamkan. Sahabat sebelum puasa nekar. Ada anak rambutnya dikepang, dicat merah, pakai anting, hidungnya pakai anting, lidahnya pakai anting, di bibirnya pakai anting, badannya di apa semuanya. Datang ke kuburan, nanya sama kemit, Mang, mana rumahnya Bapak Darkum? Ini si kemit terkagum-kagum, ada anak pang mau nyekar ke makam Bapak. Tuh sana tuh makam itu di pojok tuh, yang miring tuh maisanya tuh. Oh iya makasih. Tekangkana diui-ui makamnya. Gara-gara sidak kita sengsara. Bayangkan di alam dunia oleh anak cucunya sudah dikutuk seperti itu. Ya. Kemuliaan yang abadi akan dibawa mati sampai akhirat, sampai anak cucu. Saya ingin katakan lagi, Nabi Khidir ketika mendidik Nabi Musa, pelajaran terakhir membangun tembok yang sudah miring. Betul. Kata Nabi Musa, kenapa didandangin? Ini di bawahnya ada harta karun, diselamatkan. Kenapa? Iya. Wakana abuhuma
salihah. Karena bapaknya orang soleh. Paham Bu? Karena kitanya soleh, anak-anak kita itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, belum mati, belum dikubur, masih. Dulu ada seorang yang sangat soleh sekali, namanya Habib Syekh Jaga Satu. Bapaknya Kang Ajit Mo, pernah dengar? Nah, saya dulu di sana. Ketika meninggal dunia, dari Jaga Satu ke makam Jabang Bayi di rumah sakit Kesambi. Kayak mungkin sahabat dengan dari sini ke Pasar Kertasmaya ya. Ya, jauhnya. Ini katil berjalan sendiri. Paham? Artinya ulung-ulungan. Orang tuh berbaris sepanjang semua ingin memegang. Paham? Orang se-Indramayu nangis semua kehilangan. Tapi ketika orang itu mencari kemuliaan sementara, begitu mati semuanya habis. Apalagi kalau dia tidak baik, tidak benar, begitu mati boro-boro nangis. Alhamdulillah. Ana sing kaulan anjir mendekati daru mana. Ana sing nyembre ayam cemani teluyana. Ana sing gawe bubur abang bubur putih dermaga ya. Ana kaulan bising pengen modarek. Kematiannya sudah diharapkan dari dulu. Subhanallah. Oleh karena itu, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, melangkah ke depan, ketika kita ingin punya anak-anak yang soleh pun, jangan pengertiannya anak kita sendiri. Waladun itu bisa anak sendiri, bisa anak orang lain, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Kalau anak sendiri namanya ibnun, kalau laki-laki, kalau perempuan ibnatun. Maka waladun itu anak siapa saja. Kita manggil anak kecil ya waladi, bukan ya ibni, ya waladi, ta'ala ya waladi. Nah itulah, jadi pada suatu ketika ada ibu-ibu datang ke tempat saya sambil menangis minta doa pengen punya anak yang soleh. Nangis. Tetapi dia punya anak 3, yang satu jadi dokter, yang satu jadi hakim, yang satu jadi pengacara. Karena dalam pikirannya anak yang soleh itu harus jadi kiai. Kalau jadi dokter dia enggak. Yang soleh itu yang baik, yang profesional, bukan ilmu. Ilmu itu tidak ada ilmu dunia, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Ilmu ya ilmu. Ilmu itu nggak ada agamanya. Bapak, ada nggak ilmu beragama nggak? Yang beragama siapa? Manusia. Yang harus beragama manusia. Negara tidak, ilmu tidak, sungai tidak. Nggak ada sungai muslim. Ilmu ya ilmu semua. Nah nanti ketika ilmu itu digunakan untuk cari dunia, namanya ilmu dunia. Kalau ilmunya untuk akhirat namanya ilmu. Kalau tidak begitu bisa terbalik-balik. Nanti guru ngaji ilmu akhirat, dokter ilmu dunia. Jadi terbalik. Sekarang semua nanya. Mungkin orang Babadan sering berobat di Jatibarang. Dengar nggak nama dokter Idris? Nah, itu dokter Idris. Kalau saya ke situ nggak pernah bayar. Dok berapa dok? Berapa? Enggak usah. Ini obatnya.
Jadi ya diperiksanya obatnya gratis. Saya pikir karena mungkin saya kiai, dia menghormatinya. Ya udahlah. Suatu ketika saya ke dokter Idris lagi, ada orang perempuan. Tapi habis tayang gitu. Penting super. Pinten dok. Pun bu mangga serius. Pun mangga. Pinten pun mangga nepati. Oh ternyata dokter Idris itu kalau pasannya orang miskin tidak diminta bayar. Kalau dia membantu orang miskin, ini ilmunya ilmu dunia apa ilmu akhirat? Sementara mubalik orang zaman sekarang kalau dipanggil tarifnya 15 juta. DP-nya berapa? 5 juta. Iya. Jadi artinya bahwa sekalipun dia mubalik, sekalipun dia ulama, ketika diminta nasihatnya lalu pasang tarif, dunia apa akhirat? Dunia. Jadi jangan melihat ilmunya dunia ilmu akhirat kepada ininya, tapi tujuannya siapa. Nah artinya ibu-ibu sekalian bahwa kemuliaan yang bisa kita bawa adalah dari amal perbuatan kita sendiri. Ya, jangan terikat kepada anak sendiri. Anak siapapun, nggak punya anak ya ponakan. Bisa anak murid, bisa anak didik, bisa anak buah. Ya kan gitu. Seorang kuwu yang soleh, memimpin rakyatnya, menjadi tokoh masyarakatnya. Orang sedesa kirim doa setiap saat kepadanya, betul nggak? Bukan anak-anaknya. Nggak ada urusan. Bahwa anak lain dan sebagainya adalah yang penting adalah anak. Buktinya saya sendiri belum tentu kalau saya mati yang mendoakan anak-anak saya. Bisa saja yang mendoakan anak-anak santri saya, betul nggak? Seperti itu. Jadi artinya sekarang mumpung kita masih dalam semacam ini, kemudian makna soleh itu sendiri tidak mesti harus pinter ngaji. Soleh itu hatinya baik. Hatinya baik. Orang bodoh hatinya baik, baik enggak? Perempuan cantik hatinya baik, cantik enggak? Perempuan tidak cantik hatinya baik, cantik enggak? Cantik semuanya. Sampai nanti pada akhirnya mah yang akan dilihat oleh Allah bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan pangkat kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak akan dilirik oleh Allah. Tidak akan dilihat sholat malamnya, tidak. Tidak akan dilihat hafalan Qur'annya, tidak. Tidak akan ditanya berapa kali naik hajinya. Yang langsung dibuka adalah hatinya oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa demikian? Nih, kalau orang hatinya baik, ketika dia ingin berbuat kebaikan, ternyata tidak mampu, tetap Allah tidak melihat hasil kerjaannya, tapi Allah melihat hatinya yang baik. Sekalipun hasilnya tidak baik, tapi hatinya baik, oleh Allah dilihat sebagai kebaikan. Betul? Tapi kalau hatinya jahat, sekalipun dia berbuat baik, itu adalah kejahatan. Betul nggak? Nah, kita mengejak sekarang, di mana kejahatan kita? Kejahatan kita kepada manusia mudah dipahami. Kalau saya menghina seorang cewek di sini, takarnya desa, nangis, saya menyakiti hati orang itu, kelihatan air matanya, betul? Tapi kita berbuat jahat kepada Allah, kita tidak pernah merasakan. Selama ini kita melihatnya kesolehan itu hanya sedekah yang banyak, tidak, urusan hati akhirnya. Saya mau bertanya dulu,
Kalau penyakit ria tuh apa? Ria tuh pamer. Dosa enggak? Sebesar apa dosanya? Oke, saya ingin jelaskan dulu bahwa setiap kita akan berbuat baik kepada siapapun, jangan dikira mulus-mulus saja. Karena dulu setan ketika diusir dari surga mengancam kita semuanya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, wahai Tuhan, aku bersumpah demi kebesaran-Mu, manusia akan goda semuanya. Saking marahnya setan, terusir dari surga karena gara-gara kakek kita namanya Nabi Adam. Makanya ketika kita mau berbuat baik, menolong orang, jangan dikira semulus itu, pasti akan banyak hambatan-hambatan. Yuk sekarang kita mau kasih contoh yang saya alami dan saya catat dan saya sampaikan. Di sini kita bisa membedakan mana kebaikan hati kita. Jadi tidak mesti orang nyumbang terus hatinya baik, belum tentu. Yuk kita uji. Suatu ketika ada orang datang pengemis, badannya banyak korengnya, bawa lalat banyak, baunya busuk. Segera saya ambilkan uang dan saya kasih, lalu suruh saya pergi. Kebaikan bukan? Kenapa? Karena saya bersegera ngasih uang untuk menyelamatkan hidung saya supaya jangan berbau busuk. Bukan kebaikan. Kemudian lagi ada lagi orang datang. Orangnya saya kenal. Dulu beberapa tahun yang lalu dia pernah menolong saya. Dia minta bantuan, saya bantu, uang tidak ada, saya paksakan pinjam-pinjam kepada teman. Karena saya merasakan dia orang baik, pernah menolong saya. Ketika saya menolong dia, kebaikan bukan? Bukan. Saya membalas budi kebaikan orang lain. Paham? Tapi paham kan enggak ada. Ulangnya aja kakek itu ganjaran itu kondisinya gini. Kualitasnya dulu. Iya kan? Nah, ada lagi orang datang. Dia tidak pernah berbuat baik, orangnya bagus, cantik lagi. Saya suruh masuk, saya ajak ngobrol dulu berlama-lama sampai sore, baru saya kasih. Kebaikan bukan? Namanya menyelam sambil minum air. Bari nyumbang, bari menikmati kecantikanmu ya. Paham? Allah tahu semuanya, Ibu, tahu semuanya. Ya. Nah, datang lagi orang tidak pernah berbuat baik, juga tidak kenal, tapi orangnya sopan. Ketika saya membantu, karena anaknya sakit perlu berobat, nggak ada duit, 2 juta. Ketika uang saya hitung 2 juta, adanya berarti bilang batang kita. Siapa yang bisik nih? Kata malaikatnya, jangan dengarkan setan tuh. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ya wis. Sampai ketika akan saya paksakan, masih nawar. Kebanyakan 2 juta tukang kaji, 1 juta gak cukup pada numbang pun mah. Hanya numbang kok banyak banget sih. Malaikat membantu saya.
Sebabnya malaikat selalu berbisik kepada saya karena saya masih selalu kontak dengan Tuhan saya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Komunikasi. Udah maju lagi. Tidak tinggal memberikannya saja, masih intervensi saja. Buya Sakur ngasihkannya nanti, jangan sekarang, nunggu kalau tamunya sudah banyak. Maksudnya apa nunggu tamunya banyak? Liku-liku untuk menuju kebaikan tidak semudah seperti itu. Beri gampang dari orang benar. Orang sana kan waktu gak ada gede itu bener kan? Jadi kita punya musuh namanya setan, tapi kita tidak pernah belajar di mana potensi setan. Bagaimana cara menggodanya tidak tahu. Dianggapnya itulah persoalannya. Nah, terakhir yang datang minta tolong itu adalah orang yang dulunya pernah menjahati saya, pernah nipu saya, malah pernah menuduh saya melakukan kejahatan sampai ditangkap di polsek. Tahu apa kata setannya? Saya udah lupa. Yang mengingatkan itu setan. Buya, ingat enggak dulu dia waktu dia kaya raya? Kaya apa, menghina kamu, memfitnah kamu. Sekarang mau kau bantu. Kemarahan muncul lagi, betul nggak? Dendam lama lagi. Malaikatnya bilang, Buya Sakur, ini kesempatan engkau untuk berbuat baik. Oke. Berapa Pak minta bantuannya? 5 juta. Kata setan, seton. Itu aja. Berperang dengan luar biasa sampai saya berkeringat-keringat. Akhirnya alhamdulillah Allah dengan kekuatan Allah dalam pada kita, akhirnya saya sampaikan juga. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau kita menolong orang yang dulu pernah berjasa tidak hebat, betul nggak? Tapi ketika engkau menolong orang yang dulu pernah menjahati kamu, baru engkau orang hebat namanya. Betul? Iya, karena melawan nafsu. Makanya nanti ibu sekalian, yang diperiksa oleh Allah nanti hati kita. Tolong hatimu yang baik. Ini anak-anak kita yang masih gadis-gadis, percaya, yang membuat auramu menjadi indah itu bukan nikah yang kau pakai, tapi kebaikan hatimu. Paham? Nah itulah makanya, pengen ngomong juga anak acara ini. Saya kira itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kami datang lagi kebesaran. Maka bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.